Welcome back to my channel. Sebelum dimulai, tolong di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Tirtayasa. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan memberikan informasi tentang apa itu etika bisnis di bidang konstruksi. Sebelum dimulai, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi tentang apa itu etika bisnis. Menurut Hill dan Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara benar dan salah. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan terhadap setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Dan menurut Palax, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis ada dua. Yang pertama, untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang terikat. Yang kedua adalah pertujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis ada 5. Yang pertama adalah memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra dan gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan diri dari pelanggannya. Manfaat ini akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kejujuran dan tidak membohongi pelanggannya. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal bagi perusahaan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama akan didahulukan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang terakhir, menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Etika bisnis di bidang konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bisnis khusus ataupun terapan karena berkaitan dengan bidang profesi di dunia bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu ataupun organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis ataupun industri konstruksi. Tujuan etika bisnis di bidang konstruksi ada 2, yaitu perkembangan moral dan otonomi moral. Perkembangan moral. Menurut Colbert, tahun 1927 sampai 1928 ada 6 tahapan dalam perkembangan moral. Yang pertama, orientasi, hukuman, dan ketaatan. Pada tahapan ini, penalaran moral berdasarkan atasan, hukuman, dan individu taat karena orang lain menuntut mereka untuk kuat. Yang kedua, individualisme dan tujuan. Pada tahapan ini, penalaran moral didasarkan atas imbalan dan kepentingan sendiri. Yang ketiga, individu memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan dan ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Yang keempat, individu memasuki masyarakat dan peran sosial terhadap hukum. Penalaran moral ini didasarkan pada kepatuhan akan hukum, keputusan, dan kompetensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Kelima, tindakan individu dan norma-norma masyarakat. Keputusan moral ini berdasarkan hukum dan legalitas dan tindakan berdasarkan hak-hak individu dan norma-norma masyarakat. Yang terakhir,
tindakan individu berdasarkan hati nurani. Pada tahapan ini sering disebut dengan kata hati atau nurani menentukan apa yang benar dan salah suatu tindakan yang dilakukan. Otonomi moral. Menurut Martin dan Schlesinger tahun 1994, ada 8 tahapan dalam otonomi moral. Yang pertama, memiliki kemahiran dalam mengenali suatu permasalahan serta isu-isu moral di dalam bidang konstruksi. Kedua, memiliki keterampilan memahami, menjelaskan secara kritis, dan mengkaji argumen yang berlawanan dengan isu-isu moral. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam membentuk sudut pandang yang konsisten dan komprehensif. Yang keempat, memiliki keadaan yang imajinatif tentang berbagai respon alternatif terhadap isu-isu dan pemecahan kreatif atas kesulitan yang terjadi. Kelima, memiliki kepekaan terhadap kesulitan yang terjadi. Selanjutnya, peningkatan kecepatan dalam penggunaan bahasa etika yang lazim. Selanjutnya, meningkatkan penghargaan baik terhadap kemungkinan dalam pemecahan konflik moral, serta perlu toleransi perbedaan di kalangan orang-orang. Yang terakhir, pentingnya integritas antara profesional dengan keyakinan. Prinsip etika bisnis di bidang konstruksi. Penerapan prinsip etika bisnis dalam menjalankan usaha adalah sebuah keharusan dan mencakup seluruh aspek yang ada di suatu perusahaan. Penerapan etika bisnis dalam perusahaan akan membangun hubungan yang adil dan sehat baik antara rekan kerja, pemegang saham, pelanggan, hingga masyarakat umum. Prinsip etika bisnis di bidang konstruksi yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini berkaitan dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran seharusnya menjadi dasar penting dalam melakukan usaha apapun. Yang ketiga, prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini artinya aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan, maupun bawahan. Yang terakhir, prinsip integritas moral. Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha memiliki prinsip integritas moral yang baik. Dalam menjalankan sebuah bisnis, ada yang namanya pelaku bisnis. Pelaku bisnis merupakan pemegang kepentingan utama atau stakeholder atau orang yang berkepentingan di dalam bisnis. Terdapat beberapa pemegang kepentingan utama yang terdapat dalam bisnis, yaitu pemilik perusahaan, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, dan investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan etika bisnis sebagai karyawan. Pertama, etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan merupakan orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Terdapat unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan, yaitu etika terhadap karyawan. Adapun beberapa etika dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan, yaitu komitmen, hukum, dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawan diberi kesempatan yang sama terhadap semua yang ada di perusahaan tanpa memandang suku, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Yang kedua, komitmen etis. Menghargai karyawan sebagai manusia berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Perusahaan juga harus memenuhi tanggung jawab yang diembannya, yang itu tanggung jawab terhadap lingkungan, yang mana perusahaan harus kritis dan care terhadap lingkungan di sekitar perusahaannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan.
yang mana mendengarkan dan menghormati karyawan dan memberikan umpan balik yang positif. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap pelanggan, yang mana perusahaan harus melindungi hak-hak pelanggannya, yang mana berupa hak untuk mendapatkan produk yang aman, hak untuk mendapatkan informasi yang kompleks tentang produk, hak untuk didengar, dan hak untuk memilih apa yang akan dibeli. Selanjutnya, etika bisnis sebagai karyawan. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin untuk mempertahankan karyawannya. Adapun kewajiban-kewajiban karyawan yang harus diembannya yaitu kewajiban ketaatan, yang mana karyawan harus mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan. Kedua, kewajiban konfidensialitas, yang mana karyawan wajib untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensialitas atau rahasia yang diperoleh dalam menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Yang terakhir, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan, yang mana dalam proses menjalankan sebuah bisnis, karyawan wajib untuk melaporkan bila terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perusahaan. Sekian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's